Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Fiqh Al-Muyassar, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan sholatul kusuf, ya, sholat terkait tentang gerhana. Dan masya Allah ya, kalau ini adalah majelis kita yang ke-50 ya, karena kebetulan tadi pas buka YouTube saya lihat di YouTube Masjid Al-Mubarak Trika yang diupload di YouTube itu sudah 49. Jadi ya semoga kajian kita ini senantiasa berlanjut sampai kita bisa mengkhatamkan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholatul kusuf wa fihi wa masail. Salat gerhana dan beberapa permasalahan yang terkait tentang salat gerhana. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, ta'riful kusuf, definisi daripada gerhana, wal hikmatu minhu, dan hikmah daripada disyariatkannya salat gerhana, atau hikmah adanya fenomena alam yang terkait dengan gerhana. Al-kusuf huwa inhijabu dawi ahadin najrain. Gerhana atau kusuf ialah terhalangnya sinar salah satu sumber cahaya, terhalangnya cahaya dari dua sesuatu, entah itu bulan ataupun matahari. Bisababi ghairi mu'tad, disebabkan sesuatu hal yang tidak biasa, ya, dengan sebab sesuatu yang bukan sebab yang biasa. Jadi kusuf atau gerhana itu adalah terhalangnya cahaya matahari ataupun bulan. Tapi yang menyebabkan terhalangnya cahaya matahari ataupun bulan itu sehingga adanya pensyariatan sholat gerhana itu bukan sebab yang biasa. Ya, yang sebab biasa itu kan biasa terhalangnya matahari itu karena mendung, ya, mungkin, atau karena ada pesawat yang lewat, ya. Jadi tidak serta-merta setiap cahaya matahari terhalang, ya, suasana gelap itu tiba-tiba sholat gerhana, tidak. Tapi memang sesuatu hal yang tidak biasa, ya, yang biasa kita kenal dengan fenomena gerhana. Wal kusuf wal khusuf bimakna wahid, ya. Mau kusuf mau khusuf pakai kha itu artinya sama, gerhana, ya. Tapi di penjelasan sebagian ulama, kusuf dan khusuf beda.
Kalau kusuf pakai kaf itu gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kha itu gerhana bulan, ya. Tapi kalau misalkan ada narasi, itu misalkan dalam bahasa Arab kalimat disebutkan satu saja, entah itu disebut kusuf ataupun khusuf, maka maknanya sama, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tapi kalau disebutkan dua-duanya dalam satu kalimat, berarti maknanya beda. Yang kusuf itu adalah gerhana matahari, yang khusuf itu adalah gerhana bulan. Wa yuhditsullahu azza wa jalla dzalika takhwifan li'ibadihi, ya. Kejadian itu Allah menyebabkan adanya gerhana matahari itu takhwifan, ya, untuk memberikan rasa takut kepada hamba, hatta yarji'u ilaihi subhana, sehingga orang-orang itu karena adanya rasa takut, khawatir terjadi sesuatu, turunnya azab dan lain sebagainya, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu ketika terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kesaksian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu aqbala wa adbar. Beliau itu selalu bolak-balik, masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah. Ya, apapun itu, ketika ada fenomena alam, kejadian yang tidak biasa, maka tingkat kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi. Karena kenapa? Ditakutkan akan terjadi sesuatu kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kata Aisyah, idza hadatsa syai'an fil ufuq, jika terjadi sesuatu di ufuk, ya, maksudnya di fenomena alam yang terjadi di langit, maka Nabi itu aqbala wa adbar. Nabi itu senantiasa bolak-balik, masuk rumah, keluar rumah dengan penuh kekhawatiran. Karena itu tadi Rasulullah SAW takut kalau fenomena-fenomena yang terjadi yang tidak biasa, yang tidak diprediksi, tiba-tiba gelap, tiba-tiba seperti ini dan lain sebagainya, itu kejadian dengan sebagaimana kejadian pada umat-umat yang sebelum Rasulullah SAW, ya. Dan memang fenomena alam terjadi itu hikmah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fenomena, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda illa takhwifa, kecuali agar memberikan rasa takut, kecuali agar menakut-nakuti para hamba, agar mereka yarji'u ilallah, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati, ya. Hal tersebut tidak terjadi, gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu tidak terjadi dengan sebab karena matinya seseorang ataupun karena lahirnya seseorang. Wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Tapi sesungguhnya kejadian gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu Allah ingin memberikan rasa takut dengan keduanya kepada hambanya, kepada para hambanya, ya. Jadi bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adanya fenomena gerhana itu ingin memberikan rasa takut kepada para hamba. Kemudian ada pertanyaan, takut apa Ustaz? Ya. Bahkan kalau sekarang ini setelah disebutkan akan hari sekian, jam sekian, tanggal sekian akan terjadi gerhana. Wah, itu menjadi tempat satu piknik yang baru, ya. Orang persiapkan ini, ya, dan lain sebagainya, bahkan menyiapkan kacamata 3D agar bisa menyaksikan langsung gerhana. Tidak ada rasa takutnya, Ustaz. Ya. Tidak ada rasa takutnya, ya. Kalau di zaman dulu kan tidak ada istilah BMKG, ya. Jadi ketika Allah, ya, menciptakan malam, Allah menciptakan siang hari, ya, orang beraktivitas di siang hari, ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi mengembala hewan ternak dan lain sebagainya. Tiba-tiba yang tadinya siang hari itu normalnya adalah terang, tiba-tiba gelap, ya. Tiba-tiba gelap. Tiba-tiba ada teriakan as-salatul jami'ah,
as-sholatul jamiah, ada panggilan sholat di masjid. Dan hal itu membuat seseorang itu khawatir, wah kejadian apa ini, kejadian apa ini. Kemudian sholatnya begitu panjang, yang sholat gerhana. Nah, itulah hikmah daripada adanya gerhana. Makanya di antara para ulama yang mengatakan hendaklah gerhana itu jangan disampaikan, ya. Hendaklah fenomena gerhana yang akan terjadi itu jangan diinfokan terlebih dahulu. Ya, sebenarnya ada plus minusnya. Diinfokan terlebih dahulu ada plusnya, ada minusnya. Tidak diinfokan ada plusnya juga ada minusnya. Kalau diinfokan terlebih dahulu, maka orang-orang akan siap-siap, ya. Artinya mereka mempersiapkan diri akan melaksanakan sholat gerhana. Ya, mereka betul-betul mempersiapkan diri akan melaksanakan sholat gerhana. Tapi minusnya, hikmahnya itu hilang. Dan hikmahnya tadi itu adalah yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya, dengan adanya gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, Allah ingin memberikan rasa takut kepada hambanya. Jadi yang tadinya orang yang asalnya tidak mengetahui, misalkan tidak ada informasi terkait tentang akan terjadinya gerhana, kita beraktivitas normal sebagaimana biasa, pergi ke pasar, pergi ke sawah, pergi kantor dan lain sebagainya. Tiba-tiba gelap, cahaya matahari itu tertutupi, gerhana total. Ya, pasti akan ada rasa takut pada diri kita, karena kita tidak tahu sebelumnya bahwasanya ini adalah fenomena gerhana. Jadi hikmahnya itu ada, tapi orang akan susah untuk mempersiapkan diri untuk sholat. Ya, orang sudah terlanjur di pasar, orang sudah terlanjur di sawah dan lain sebagainya. Jadi ya, di sisi itu kalau tidak diinfokan sebelumnya, orang tidak akan persiapkan untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau diinformasikan terlebih dahulu, maka biasanya orang-orang akan menunggu. Yang tadinya mau ke sawah tidak jadi ke sawah karena diinfokan bahwasanya jam 9 pagi tanggal sekian hari sekian akan terjadi gerhana. Jadi orang-orang mempersiapkan. Ya, bahkan panitia masjid biasakan akan menginformasikan nanti insya Allah kalau terjadi gerhana kita akan sama-sama semua sholat gerhana di masjid. Ya, jadi ada plus minusnya, tapi hikmahnya hilang. Ya, karena orang sudah tahu terlebih dahulu, sudah mengetahui akan adanya fenomena gerhana, bahkan mereka menunggu. Ya, mereka menunggu. Jadi sesuatu yang ditunggu itu kan bukan sesuatu yang menakutkan. Ya. Sesuatu yang memang ditunggu-tunggu, dipersiapkan, bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, jadi memang ada ulama yang mengatakan jangan diinfokan, tapi ada juga ulama yang mengatakan ya tetap diinfokan. Ya, meskipun dalam keadaan kita sudah tahu, kita tetap menghadirkan suasana takut, ya, suasana khawatir kalau ternyata fenomena alam ini, gerhana ini ternyata Allah menurunkan azab, ya. Jadi kita tetap menghadirkan rasa khawatir, rasa takut akan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, bahkan sekelas di zaman Ibnu Taimiyah itu beliau mengatakan, ya hendaklah lebih baiknya juga diinfokan. Ya, jika ada orang yang mampu melihat perhitungan bintang, peredaran bintang dan lain sebagainya, ilmu hisab atau ilmu falak dan mengetahui akan terjadinya gerhana, maka hendaklah disampaikan agar orang-orang yang tadinya itu bisa mempersiapkan dirinya untuk pelaksanaan sholat gerhana. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda dari dua tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. La yankasifati li mauti ahadin wala li hayati. Gerhana bulan dan matahari itu tidak terjadi karena matinya seseorang, karena meninggalnya seseorang, ataupun karena lahirnya seseorang. Karena di zaman para sahabat itu sebelumnya ada kepercayaan yang sudah mendarah daging. Ya. Ada kepercayaan yang mendarah daging. Mereka mempercayai bahwasanya kalau terjadi gerhana itu berarti ada orang besar, ya, ada calon orang besar yang akan lahir, ya, atau ada orang besar yang meninggal. Ya, itu kepercayaan yang dianut oleh orang-orang dahulu. Bahkan masih dipelihara oleh para sahabat pada saat itu. Karena kenapa? Karena kejadian gerhana terjadi di zaman Rasulullah SAW itu pernah kejadian gerhana bertepatan dengan meninggalnya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad adalah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibunda Maria Al-Qibtiyah, ya,
salah seorang istri Rasulullah dari dari Mesir. Dan Ibrahim itu hidup 18 bulan, ya, 18 bulan, 1 tahun 6 bulan. Dan ketika Ibrahim meninggal, terjadi gerhana. Ya. Dan para sahabat, jadi yang menyebutkan itu bahwasanya gerhana yang terjadi karena meninggalnya anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kepercayaan itu masih dipegang oleh para sahabat. Ya. Masih dipercayai, keyakinan itu masih dipercayai oleh para sahabat. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat gerhana kemudian naik ke mimbar, maka beliau menyebutkan hadis ini, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda kebesaran Allah. Gerhana itu tidak terjadi karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Jadi Rasulullah SAW meluruskan keyakinan para sahabat pada saat itu. Wa innama yukhawifullahu bihi ma'ibadah. Karena kejadian itu Allah ingin memberikan rasa takut kepada para hambanya, ya, kepada para hambanya. Jadi itulah persepsi. Jadi persepsi tentang gerhana itu harus diluruskan terlebih dahulu. Jadi apalagi sekarang persepsi tentang gerhana itu dijadikan kaum muslimin pada saat ini sebagai ajang tempat nongkrong untuk menyaksikan gerhana dan lain sebagainya. Hal itulah yang perlu diluruskan. Justru kalau terjadi gerhana, kita menghadirkan rasa takut, kemudian setelah itu bersiap-siap melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang itu mungkin dikerjakan sekali setahun, bahkan 2 kali setahun, bahkan 3 kali setahun dan lain sebagainya, tergantung kapan terjadinya gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya. Jadi bukan karena kematian atau lahirnya seseorang, ya. Dan juga jangan dipercaya bahwasanya kalau ada orang yang lahir bertepatan dengan terjadinya gerhana, berarti orang itu nanti ada ilmunya, ya. Jadi ingat dulu waktu kecil filmnya Gerhana, ya. Film Gerhana. Kalau ada yang jamaah yang sering nonton filmnya Gerhana waktu kecil, berarti ya hampir seumuran Jeki. Ya. Film Gerhana, ya. Dia lahir bertepatan dengan gerhana, akhirnya besarnya ada ilmunya. Ya. Itu siapa dulu panunya itu, ya? Ruhut Sitompul, ya. Dina Lorenza. Jadi seperti itu. Kemudian al-mas'alatus tsaniyah. Ya, Peggy Melati Sukma, ya, ingat. Al-mas'alatus tsaniyah, permasalahan yang kedua. Hukum salatil khusuf wa daliluha, ya. Hukum salat gerhana dan dalil-dalilnya. Wa salatul kusufi wajibatun ala ma sarraha bihi Abu Awana fi sahihi. Ya. Jadi salat gerhana itu hukumnya wajib sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Awana dalam kitab sahihnya. Wa hukiya an Abi Hanifah, begitu juga yang dipilih oleh Abu Hanifah. Wa jaraha Malik majral Jum'ah. Adapun Imam Malik memposisikan salat gerhana sebagaimana hukum salat Jumat. Wa qawa Ibnu Qayyim rahimahullahu al-qaula biwujubiha, ya, al-qaul biwujubiha, dan juga dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pendapat yang mengatakan wajibnya salat gerhana. Wa yadahu Syekh Ibnu Utsaimin, dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wa dzalika li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha. Karena hal tersebut, jadi pendapatnya itu berdasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya. Wa kharaja fazi'an ilaiha, dan beliau keluar pada saat itu dalam keadaan tergesa-gesa dan dalam keadaan khawatir. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad, dan mengabarkan bahwasanya itu untuk memberikan rasa takut kepada para hamba. Bapak Ibu dirahmatillah subhanahu wa taala, ya. Jadi pendapat yang dipilih oleh penulis kitab ini adalah bahwasanya hukum sholat gerhana itu adalah hukumnya wajib, ya. Yang pertama dulu, jadi ulama sepakat tentang adanya pensyariatan sholat gerhana, ya. Jadi satu-satunya fenomena alam itu yang ada sholatnya, sholat khususnya cuman sholat gerhana, ya. Tidak ada fenomena yang lain, misalkan puting beliung, misalkan gempa, tidak ada sholat gempa, tidak ada sholat banjir dan lain sebagainya. Jadi satu-satunya fenomena alam yang terjadi dan itu ada tuntunannya, ada sholatnya adalah sholat gerhana. Itu ada syariatnya. Nah, cuman para ulama berbeda pendapat. Disyariatkannya sholat gerhana itu sebatas apa?
Yang pertama, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi bila mana terjadi gerhana, maka wajib untuk melaksanakan sholat gerhana, ya, bagi yang melihat. Yang kedua, ada yang mengatakan fardu kifayah, ya. Pokoknya selama sudah ada yang melaksanakannya di daerah tersebut, di daerah yang gerhana itu bisa dilihat dengan mata telanjang, maka sudah mewakili orang-orang kaum muslimin yang ada di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, ulama, dan ini mayoritas, ya. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, ya. Sunnah yang sangat ditekankan, ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Kenapa bisa ada sampai perbedaan pendapat? Ya. Jadi perbedaan pendapat itu karena beberapa hal. Yang pertama tadi karena disebutkan dalam hadis Nabi, di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna syamsa wal qamara ayataini min ayatillah. Ya, sesungguhnya matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. La yankasifani limauti ahadin wala lihayati. Tidak terjadi karena meninggal atau lahirnya seseorang. Wa inna ma yukhawifullahu bihi ma ibadah. Tapi itu hal tersebut karena Allah ingin memberikan rasa takut kepada para hambanya. Ya. Kemudian lanjutannya, idza ra'aitum syai'an min dzalik fasallu wa tasaddaqu. Ya. Jika kalian melihat terjadinya gerhana, maka salatlah. Di situ ada kata-kata perintah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ya. Jadi karena perintah Nabi, ya, hadis Nabi di situ memerintahkan ketika terjadi gerhana, memerintahkan kita untuk sholat, maka sholatlah. Sedangkan dalam kaidah fikih mengatakan al aslu fil amr al wujub, ya, hukum asal perintah itu adalah hukumnya wajib. Jadi ketika ada hadis Nabi itu kalimat perintah, maka hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada dalil lain yang mengalihkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah, ya. Nah, jadi di sini Nabi memerintahkan. Nah, itu alasan pendapat ulama yang mengatakan hukumnya wajib, yang memerintahkan. Kemudian alasan yang kedua kenapa diwajibkan pada saat terjadi gerhana, Nabi bersegera dalam keadaan tergesa-gesa, dalam khawatir, Nabi bersegera untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah, menunjukkan bahwasanya wajibnya, ya, melaksanakan sholat gerhana bila mana terjadi gerhana. Tapi ulama, ya, mayoritas ulama yang mengatakan hukumnya cuma sunnah muakkadah itu membantah bahwasanya memang perintah Nabi di situ mengatakan fasallu, salatlah, ya, perintah. Tapi Nabi juga di situ mengatakan wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya wajib bersedekah bila mana terjadi gerhana, tidak ada. Ya. Padahal kan kalimatnya sama-sama perintah. Sholatlah dan sedekahlah. Kenapa yang diwajibkan cuma sholat? Kenapa tidak sedekah? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara alasan para ulama itu mereka punya kaidah. Semua dalil terkait tentang sholat, ya, kecuali sholat 5 waktu, yang dalilnya itu seakan-akan memberikan gambaran, memberikan hukum bahwasanya itu wajib, tetap dibawa ke hukumnya sunnah. Karena kenapa? Karena ada dalil tegas dari Nabi SAW itu yang menyebutkan sholat wajib itu cuman sholat 5 waktu. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, ketika ada seorang Arab Badui itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, apa yang diwajibkan atas diriku? Apa yang diwajibkan atas diriku tentang perkara sholat? Apa kata Rasulullah? Salatul khamsati fi yaumin wa lailah. Cukup sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Jadi ketika Arab Badui itu mengatakan, ya Rasulullah, apa yang diwajibkan atas diriku terkait tentang sholat? Maka kata Nabi, sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian orang Arab Badui itu masih mengajar Nabi. Dia bertanya lagi, apakah ada yang lain ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak ada. Illa anta tawwa, kecuali kalau engkau ingin, engkau bisa menambahkan dengan sholat sunnah. Ya. Ya. Jadi perhatikan. Jadi Nabi di sini ketika orang Arab Badui itu mengatakan apa yang diwajibkan atas diriku terkait tentang sholat ya Rasulullah, Nabi cuma mengatakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Dan orang Arab Badui itu menegaskan lagi, apakah ada yang lain Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Tapi kalau kau ingin menambahkan sholatmu,
maka tambahkan dengan sholat sunnah. Ya. Jadi dari situlah ulama mengatakan semua sholat kecuali sholat 5 waktu maka itu hukumnya sunnah. Ya. Maka itu hukumnya sunnah. Ya, meskipun terkait tentang sholat gerhana ini kita katakan tadi ada beberapa ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib. Ya, makanya di antara bentuk kehati-hatian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kehati-hatian bila terjadi gerhana maka hendaklah kita melaksanakan sholat gerhana. Ya. Hendaklah kita melaksanakan sholat gerhana. Kalaupun hukumnya wajib maka kita telah melaksanakan suatu kewajiban. Kalaupun hukumnya sunnah, maka kita melaksanakan satu kebaikan sunnah. Ya, kita melaksanakan satu kebaikan sunnah, dan itu kita tidak rugi. Ya, jadi untuk berlepas dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan wajib ataupun sunnah, bila terjadi sholat gerhana, maka hendaklah kita melaksanakannya. Ya, melaksanakannya. Al-mas'alatus salisah, permasalahan yang ketiga terkait tentang sholat gerhana. Waktunya. Waktuha min ibtida'il kusuf ila dihabihi. Jadi waktu sholat gerhana itu adalah sejak dimulainya kejadian gerhana sampai selesainya gerhana tersebut. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik," jika kamu melihat sesuatu dari gerhana tersebut, fasallu hatta yanjaliya, maka sholatlah sampai selesainya gerhana. Ya, maka sholatlah sampai selesainya gerhana. Jadi waktu pelaksanaan gerhana itu adalah sejak dimulainya gerhana. Jadi sejak matahari itu sudah mulai tertutup, ya, ataupun sejak bulan itu sudah mulai tertutup, maka disitulah sudah boleh dilaksanakan sholat gerhana sampai selesai. Jadi waktunya sampai betul-betul matahari itu sudah terlepas daripada penutupan gerhana, ya, ataupun bulan. Ya, jadi tidak boleh memulai sholat gerhana sebelum terjadinya gerhana, dan tidak boleh melakukan sholat gerhana setelah selesai proses terjadinya gerhana. Tidak boleh. Jadi antara mulai terjadinya gerhana sampai selesainya gerhana, disitulah waktu dilaksanakannya sholat gerhana. Dan hukum asalnya seseorang itu melaksanakan sholat gerhana mulai dari pertama sampai selesainya gerhana, proses gerhana. Ya, jadi sholatnya betul-betul dipanjangkan. Ya, nanti ada kaifiyatinya, tata caranya. Dan hadis Nabi di sini mengatakan, "Idza ra'aitum syai'an min dzalik," jika kalian melihat. Ya, jadi jika kalian betul-betul melihat, idza ra'aitum syai'an, bila kalian melihat sesuatu dari gerhana itu, ya, entah itu sepotong daripada prosesnya gerhana ataupun gerhana penuh, ya, sempurna dan lain sebagainya, maka sholatlah. Jadi dari situlah ulama mengatakan orang yang disyariatkan sholat gerhana adalah mereka yang melihat terjadinya proses gerhana. Ya. Jadi bukan sekedar dengan tahu infonya. Misalkan ada info dari BMKG, ya, di hari Jumat jam 9 akan terjadi gerhana. Ya. Kalau daerah yang itu mendung, ya, misalkan jam 9, sudah jam 9 ini ternyata mendung, dan dia tidak bisa melihat fenomena terjadinya gerhana, maka tidak ada pensyariatan sholat gerhana bagi dia. Ya, di daerah tersebut tidak ada pensyariatan sholat gerhana. Jadi yang ada pensyariatan sholat gerhana bagi orang yang mampu melihat terjadinya gerhana itu sendiri. Ya. Jangan karena sudah ada info daripada BMKG atau apalah itu yang mengatakan jam 9 nanti terjadi gerhana. Jadi ada orang yang mau dia tidak lihat, mau dia menyaksikan, dia tetap melaksanakan sholat gerhana. Padahal yang disyariatkan adalah mereka yang melihat terjadinya gerhana. Ya. Mereka yang melihat terjadinya gerhana. Dan sholat gerhana itu boleh dilaksanakan dengan berjamaah, boleh dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Kalau misalkan jam 9 besok terjadi gerhana, dan kita lihat sudah terjadi gerhana, dan ternyata di masjid tidak ada tanda-tanda akan dilaksanakan sholat gerhana secara berjamaah, maka kita cukup sholat gerhana di rumah, sholat sendirian. Ya. Sholat sendirian, dengan syarat selama kita betul-betul menyaksikan kejadian daripada proses terjadinya gerhana itu sendiri, yaitu. Jadi dilaksanakannya semenjak dimulainya sampai berakhirnya
proses gerhana. Al-mas'alatur rabi'ah kaifiyatuha wa ma yaqra'u fiha. Ya, permasalahan yang keempat, tata cara dan apa saja yang dibaca pada saat sholat gerhana. Wa kaifiyatuha rak'atani. Ya, tata cara sholat gerhana itu dilakukan dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Yaqra'u fil ula jahran lailan kanat aw nahara al-Fatihah. Ya. Di rakaat pertama itu dibaca dengan jahar, ya. Baik sholat gerhananya dilaksanakan di malam hari ataupun di siang hari, maka bacaan Fatihahnya dan surah-surah setelahnya itu dibaca dengan bacaan yang jahar, ya, dengan keras, mengeraskan suara. Wa suratun tawilah, dan surah yang dibaca itu panjang sekali, ya. Yang dianjurkan adalah surah yang dibaca itu panjang, ya. Makanya hukum asal sholat gerhana itu pelaksanaannya dianjurkan itu mulai daripada rakaat pertama terjadinya proses awal terjadinya gerhana, nanti selesai kita sholat dengan berakhirnya sholat gerhana itu sendiri, ya. Kalau dulu kan susah diprediksi, kalau sekarang kan biasanya BMKG itu menyatakan sholat gerhana itu terjadi jam 9, puncaknya di jam sekian menit sekian, berakhir jam sekian menit sekian, ya. Misalkan taruhlah berakhir itu jam 10.30, maka kita dianjurkan sholat itu mulai daripada jam 9 awal terjadinya gerhana sampai selesainya di jam 10.30, ya. Itu hukum asalnya, ya. Tapi kira-kira ada orang yang mau sholat selama itu sekarang ini, ya. Ya. Jadi suratun tawilah dibaca dengan surah yang panjang, ya, surah-surah yang panjang. Bahkan Nabi itu sholat, para sahabat itu sampai saking tidak sanggupnya sholat itu sampai tersungkur, ya, sampai tersungkur, jatuh ke lantai. Saking panjangnya Rasulullah SAW itu sholat gerhana. Tsumma yarka'u tawilan, kemudian rukunya dengan ruku yang panjang, ya, rukunya dengan ruku yang panjang. Ya, kalau tadi sholat dengan bacaan yang panjang itu bisa dimaklumi, ya, misalkan baca surah Al-Baqarah sampai selesai. Kemudian ketika ruku yang panjang, apa yang dibaca, Ustaz? Ya, bacaan ruku diulang-ulang. Misalkan subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma firli, atau subuhun kudusun. Apa saja itu dibaca. Misalkan subhana rabbiyal azim dibaca 30 kali, diulang-ulang. Ya. Pokoknya rukunya dengan ruku yang panjang, ya. Summa yarfa, ya, fayusammi, kemudian dia i'tidal dan mengucapkan samiallahu liman hamidah wa yahmad, dan mengucapkan dan memuji-muji atau membaca bacaan i'tidal rabbana walakal hamd, ya, dengan panjang juga. Wala yasjud, jadi ketika sudah i'tidal, ya, ruku dulu tadi dengan ruku yang panjang, kemudian i'tidal samiallahu liman hamidah, kemudian baca rabbana walakal hamd dengan bacaan yang panjang, dia tidak sujud, ya. Bal yaqra al-Fatihah wa suratan tawilah dunal ula. Tetapi langsung ketika sudah rabbana walakal hamd langsung membaca surah Al-Fatihah dan dilanjut dengan surah yang panjang tapi tidak sepanjang dengan bacaan yang pertama tadi, ya. Jadi satu rakaatnya itu dua kali ruku, ya. Tadi surah pertama misalkan dia baca 5 lembar, ya, di pertama dia baca 5 lembar, kemudian dia ruku membaca 30 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian dia i'tidal membaca samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Kemudian setelah itu tidak sujud tapi langsung membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca lagi surah-surah setelahnya. Kalau tadinya 5 lembar di pertama, nah, yang kedua ini mungkin cuma 4 lembar, ya. Asal jangan lebih panjang daripada yang pertama tadi, ya. Tsumma yarka, kemudian dia ruku. Tsumma yarfa, tsumma yasjud sajadatain, ya. Kemudian ruku i'tidal, nah, kemudian sujud dengan 2 kali sujud tawilatain dengan sujud yang panjang. Tsumma yusalli saniyata kal ula, kemudian bangkit lagi untuk rakaat kedua. Lakin dunaha fi kulli ma yafal. Tapi rakaat kedua ini tidak sepanjang dengan rakaat yang pertama tadi, ya. Misalkan kira-kira, ya, tadi rakaat pertama Allahu Akbar, kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian membaca penguku setelah Al-Fatihah, ya, mungkin 5 lembar dia baca. Nah, kemudian dia ruku membaca 30 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim sampai 30 kali, pokoknya panjang sepanjang mungkin. Kemudian i'tidal, ya, i'tidalnya itu sepanjang dengan rukunya tadi, ya. Jadi kan hukum asal sholat itu i'tidal kita ruku sujud maupun di sholat biasa itu harus sejajar, ya, durasinya sama. Ya, ketika tadi
30 kali baca subhana rabbiyal azim, mungkin ketika i'tidal membaca samiallahu liman hamidah, rabbana lakal hamd panjang. Kemudian dia membaca Al-Fatihah, tidak langsung ruku, tapi membaca Al-Fatihah lagi, kemudian membaca lagi surah-surah yang panjang, Kalau tadinya yang pertama 5 lembar, dia di sini baca 4 lembar, ya. Kemudian dia ruku, ya, di ruku keduanya ini dia mungkin membaca 20 kali, ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian i'tidal, ya, rabbana lakal hamd, rabbana hamd 20 kali, ya. Kemudian dia sujud, ya. Kemudian dia sujud, ya, sujudnya itu dia membaca subhana rabbiyal a'la 30 kali, sama tadi dengan rukuk pertama, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la bihamdi, atau apa lainnya 30 kali. Kemudian duduk di antara sujud sama membaca lagi Allahumma ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini, ya, 30 kali. Nah, kemudian dia sujud lagi, baca lagi 30 kali. Setelah itu dia bangkit lagi berdiri. Jadi memang bangkit lagi ke rakaat kedua, ya. Rakaat kedua ini dia baca Al-Fatihah, kemudian baca surah setelah Al-Fatihah. Kalau tadinya 5 lembar, 4 lembar, dia baca 3 lembar, ya. 3 lembar misalkan, ya. Kemudian dia ruku, rukunya mungkin dia cuma baca 10 kali, ya, ataupun 20 kali, artinya atau 15 kali, jangan sepanjang dengan yang pertama. Kemudian dia i'tidal, tidak langsung ruku, tidak langsung sujud. Dia i'tidal, dia baca lagi Al-Fatihah, kemudian baca surah-surah lagi. Nah, jadi sama tadi rakaat pertama. Jadi 2 rakaat, rukunya 2 kali, rukunya 2 rakaat, rukunya 4 kali, sujudnya 4 kali. Nah, duduk di antara 2 sujudnya 2 kali. Jadi 1 rakaatnya itu rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali. Jadi kalau 2 rakaat, rukunya 4 kali, sujudnya 4 kali. Nah, jadi beda dengan sholat-sholat sunnah biasa yang lainnya, yaitu. Jadi makanya di sini bacanya lakin dunahuma fi kulli ma. Rakaat kedua itu tidak sama panjangnya dengan di rakaat yang pertama, ya. Jadi panjang, pokoknya betul-betul panjang, ya. Tsumma yatashahhad wa yusallim, kemudian tahiyat, membaca tasyahud, kemudian salam. Jadi kalau di Jabir, sebagaimana hadis tata cara itu dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kusyifatis samsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yaumi syadidil har. Jadi pernah terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim panas, ya. Wasfasalla bi asbahabi, maka Rasulullah salat bersama para sahabat. Fa'atal al-qiyam, beliau memanjangkan berdirinya. Hatta ja'alu yakhirun, sampai-sampai sahabat itu tertunduk, ya. Tertunduk maksudnya tidak mampu, ya, salat panjang-panjang. Tsumma raka'a fa'atal, kemudian beliau ruku dengan memanjangkan rukunya. Tsumma rafa'a fa'atal, kemudian beliau i'tidal dengan memanjangkan i'tidalnya. Kemudian tsumma raka'a fa'atal, kemudian beliau ruku lagi, ya. Tadi setelah mungkin membaca Al-Baqarah dan Al-Fatihah dan surah-surah setelahnya, ruku dengan memanjangkan rukunya, tsumma sajada sajdatain, kemudian beliau sujud 2 kali, tsumma qama, ya, kemudian berdiri lagi, fa sana'a nahwa dzalik, ya, melakukan hal yang sama di rakaat pertama. Fa kanat 4 rakaat wa 4 sajadat, ya, jadi seakan-akan dia 4 rakaat, ya, dan 4 sujud. Fa kana 4 rakaat, jadi dia 4 ruku dan 4 sujud, ya, 4 ruku dan 4 sujud, ya, jadi begitu. Di sini sudah pernah sholat gerhana? Belum pernah, ya. Mungkin belum pernah terjadi gerhana dengan adanya masjid ini, atau belum ada yang menginisiasi pada saat itu, ya. Sama ya, sholat istisqa kemarin belum pernah, ya. Nah, jadi nanti insya Allah semoga ada kejadian gerhana, ya, bisa di depan, ya, yang masjid di depan. Oh, ya. Jadi begitu. Kalaupun tidak dilaksanakan sholat gerhana di masjid, kita sholat sendirian di rumah, ya. Jadi itu tata caranya. Jadi 2 rakaat, 1 rakaatnya itu 2 ruku, 2 sujud, ya, jadi 2 rakaat, 4 ruku dan 4 sujud. Ya, kalau tidak bisa kita baca panjang-panjang, misalkan tidak hafal surah-surah yang panjang, ya mungkin Al-Ikhlas kita baca berulang kali, ya. Al-Ikhlas pokoknya kita panjangkan bagaimana sepanjang mungkin kita berdiri, ya. Wa yusannu ayya'idal imam an-nas ba'da sholatil kusuf wa yuhaddiruhum minal ghafla wal iktirari bid dunya, ya. Dan disunnahkan bagi imam itu untuk menasihati manusia, ya, ketika setelah sholat itu ada khutbahnya, ya, menasihati manusia terkait tentang memperingati mereka agar jangan lalai, agar jangan tertipu dengan dunia. Wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a wal istighfar, ya, menganjurkan mereka untuk memperbanyak beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad khatiban nasa ba'da shalah, beliau berkhutbah, ya, berkhutbah setelah salat.
Wa qala inna asy-syamsa wal qamara ayataini min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aitum dzalik fada'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu. Ya. Sesungguhnya matahari dan bulan itu tanda-tanda Allah, kebesaran Allah. Tidak terjadi, gerhana itu tidak terjadi karena meninggal atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, dan jika kalian menyaksikan melihat gerhana, fada'ullah, ya berdoalah kepada Allah, memperbanyak takbir, kemudian sholat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Fa idan tahatis shalah qabla al-injila fala tu'ad. Ya. Jika sudah mengerjakan sholat sebelum selesainya gerhana, maka tidak perlu diulang. Ya. Jadi kalau misalkan kita sholat, sudah selesai sholat, awal gerhana kita sholat, ya, dan kita sholat ternyata gerhana belum selesai, nah, masih panjang, nah, karena mungkin sholatnya kita cuma pendek-pendek, nah, maka tidak perlu diulang. Jadi sholat gerhana itu cukup dilakukan satu kali, satu kejadian gerhana, ya. Jangan kita katakan belum bisa selesai ya, misalkan jam 9 gerhana, 10.30 selesai. Ternyata jam 9.30 kita sudah selesai sholat, tidak perlu diulang, ya, tidak perlu melakukan sholat gerhana lagi, ya, karena ada keyakinan Nabi bilang, Ustaz, pokoknya kita sholat itu sampai selesainya gerhana, ya. Bukan berarti sholatnya diulang-ulang, tidak, ya. Kalau mau sholat sampai selesai gerhana, sholatnya yang dipanjangkan, ya, bukan rakaatnya yang diperbanyak. Karena Nabi melaksanakan sholat gerhana itu cuma 2 rakaat, ya. Bal yadhkurullah. Kalaupun waktu prosesnya gerhana itu masih panjang, maka dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, wa yuksiru min du'aihi, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi SAW, fasallu wada'u, maka sholatlah dan berdoalah hatta yakshifa ma bikum, ya, sampai dibukakannya, sampai selesainya gerhana itu, ya. Fadalla alla annahu in sallama minas salati qabla al-injila tasyaghala bid-du'a, ya, menunjukkan bahwasanya jika seseorang sudah salam, sudah selesai salat sebelum selesainya gerhana, maka menyibukkan diri dengan berdoa, ya. Wa idza tammal injila wa huwa fi sholati atammaha khafifatan, ya. Adapun kalau misalkan dia masih salat, ternyata dia masih salat dan gerhana sudah selesai, atammaha khafifatan, maka dia menyempurnakan sholatnya dengan secara ringan, ya, menyempurnakan dengan secara ringkas. Wala yaqta'uha, tapi jangan berhenti di tengah jalan. Misalkan ada orang nanti dia lihat gerhana menjelang selesainya, ya, dia menyempatkan sholat, ya, ternyata di tengah-tengah sholat gerhana sudah selesai, maka orang itu jangan memutus sholatnya, jangan berhenti di tengah jalan, tapi dia menyempurnakan sholatnya dengan sholat gerhana yang ringkas, ya, dengan sholat gerhana yang ringkas, ya. Jadi itu. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalkan terjadinya gerhana itu bertepatan dengan waktu sholat? Misalkan terjadinya gerhana jam 6, ya, jam 6, dan itu sholat maghrib, ya. Dan mungkin prediksinya tidak gerhana full, ya, tidak gerhana total, paling sebagian. Mungkin kejadiannya itu cuma 15 menit atau 10 menit, ya, maka dilihat kondisinya, ya. Tapi yang jelasnya didahulukan sholat maghrib dulu, ya, sholat wajib dulu didahulukan, ya. Kalau ada waktu kesempatan, misalkan kita selesai sholat maghrib dan gerhana masih terjadi, maka boleh dilanjut dengan sholat gerhana, ya, boleh dilanjut dengan sholat gerhana. Jadi misalkan sholat gerhana itu, waktu gerhana itu bertepatan dengan waktu sholat, maka lihat kondisi, ya. Kalau memang memungkinkan untuk mengerjakan dua-duanya, maka dikerjakan dua-duanya. Kalau tidak mampu dikerjakan dua-duanya, seperti contoh yang saya kasihkan tadi, maka cukup melaksanakan sholat maghrib, ya. Kalau memang sudah selesai sholat maghrib, yang mungkin kejadiannya gerhana itu cuma separuh, cuma 15 menit, dan selesai sholat maghrib sudah tidak ada lagi gerhana, maka tidak perlu melaksanakan sholat gerhana, ya. Seperti itu, jika bertentangan dengan kejadian waktu sholat. Saya kira itu terkait tentang gerhana dan berkaitan dengan sholat gerhana. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan terakhir dalam bab sholat, yaitu sholatul jenazah, ya. Tapi ini panjang, ya, ada berapa halaman ini pembahasan terkait tentang jenazah, ya. Saya kira itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan menambah ilmu dan pengetahuan baru pada kita terkait tentang hukum sholat gerhana, dan semoga mungkin di suatu waktu kita bisa melaksanakan atau mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat gerhana. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah.
Kita sudah dengarkan mengenai penjelasan sholat gerhana. Mungkin sebagian kita sudah ada yang pernah sholat gerhana. Ada yang sudah pernah sholat gerhana? Di sini ada yang sudah pernah? Pagi tidak pernah? Pernah, sering. Misalkan ada gerhana biasa dipanggil khutbah. Dipanggil pimpin, dipanggil khutbah. Saya baru sekali dulu dialami waktu istri Ustaz Dr. kita inisiasi untuk sholat gerhana. Mudah nanti kalau ada gerhana kita bisa menunjukkan salah satu sunnah yang sepertinya banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu sholat gerhana. Iya, kayaknya terakhir itu Ramadan 2023 itu. Iya, saya ingat itu. Waktu itu siang hari saya dipanggil pimpin sholat gerhana Ramadan itu. Kalau berarti sebenarnya ini tidak ada masalah Ustaz. Kalau misalnya gerhana itu bertepatan dengan waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sunnah, misalnya setelah asar. Ya, itu tidak masalah karena ada sebab. Ya, sama kalau kita masuk di masjid di waktu-waktu terlarang itu kan kita sholat tahiyatul masjid. Ya. Dan selanjutnya adalah pembahasan sholat jenazah. Nah, insya Allah tadi saya sudah koordinasi dengan ibu-ibu. Ternyata pekan depan itu banyak yang sibuk. Jadi kemungkinan untuk kajian khusus untuk ahkamul janaiz, penyelenggaraan jenazah, hukum mengenai sholat jenazah, insya Allah akan kita laksanakan di awal Agustus. Jadi nanti ini satu hari mungkin pelaksanaannya bisa dari jam 9 sampai jam 12. Karena nanti ada teori, setelah itu ada praktek. Jadi nanti ibu-ibunya laini kelompoknya, bapak-bapaknya laini kelompoknya. Jadi yang bimbing ibu-ibu itu ustazah pada saat praktek, dan yang bimbing bapak-bapak itu ustaz. Tapi kalau pada saat pembahasan teori nanti sama-sama insya Allah. Nanti kita tunggu saja infonya, mudah-mudahan banyak yang bisa ikut. Saya juga belum sempat menghubungi ustadznya, tapi insya Allah nanti pekan ini kalau pekan depan kita akan coba hubungi untuk minta jadwalnya di awal Agustus. Mungkin pelaksanaannya hari Sabtu kalau bukan Sabtu pagi kalau bukan Ahad pagi. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Ada apa yang mau ditanyakan? Saya kira cukup ya, silakan. Iya. Ya. Kalau sholat sunnah itu dibolehkan sholat dengan duduk. Ya, sebagaimana kemarin kita pernah bahas, sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dengan cara duduk. Jadi kalau ketika imamnya baca panjang, kita tidak mampu berdiri, duduk. Ya, duduk, boleh berdiri lagi. Ketika mau ruku, boleh berdiri lagi. Ya, tidak apa-apa. Seseorang kalau sholat sunnah itu boleh duduk. Ya, hikmahnya apa? Kalau sholat sunnah dibolehkan duduk, karena kan sholat sunnah itu tidak terbatas. Jadi dianjurkan, misalnya dibolehkan duduk agar orang-orang itu tetap melaksanakan sholat sunat ya, sebisa mampu dia mungkin meskipun dengan cara duduk. Adapun sholat wajib, selama dia masih bisa berdiri itu tidak diperbolehkan duduk ya, seperti itu. Boleh duduk. Ya.